Dan saya bangga sama teman-teman, mereka ada yang ada yang pedagang, ada yang ojek online mereka bersungguh-sungguh untuk ikut nobar, untuk beli jersey, bahkan itu menginspirasi saya begitu. Kegiatannya berjalan, apalagi di saat waktu itu masih di level berapa ya, Liverpool sedang di bawah itu, dan kita tetap berkegiatan. Itu yang membuat teman-teman komunitas lain tuh ini juga terheran-heran juga. Cuman untuk kayak kita nih di rumah siapa nih, kita nobar sambil ngeliwat atau apalah gitu, makan-makan, mungkin itu masih bisa. Cuma ya bahagia tuh ngeliwat. Ya. Oh, berarti ngeliwat tadi salah satu healing, kegiatan healingnya. Dan itu langsung sukanya sama Liverpool. Tapi saya kalau main PS pakai Madrid. Oh, kenapa? Roberto Carlos dong. Roberto Carlos. Kencang, tendangannya kencang. Iya, langsung dimajuin ke depan. Orang harusnya bek kiri, malah dimajuin ke depan ya kan. Potrets, podcastnya anak Big Reds. Halo anak Big Reds, ketemu lagi di Potrets, podcastnya anak Big Reds. Nah, kali ini gue gantiin Abri yang lagi ada tamu di rumahnya kayaknya. Gue Jul, gue bakal ngobrol sama regional dari Cianjur. Oke, langsung aja kita kenalan sama regional Cianjur. Halo Kang, halo Pak. Halo. Boleh kenalan dulu, namanya siapa? Boleh. Pak siapa Pak? Sadar Muslihat lengkapnya. Sadar Muslihat lengkap. Oke. Kang siapa? Kang siapa? Egi. Kang Egi. Ya. Oke, disapa dulu anak Big Reds-nya. Halo. Oke. Ini lagi ada Merdeka Cup nih ya, 2022 setelah yang pertama kali itu di tahun 2008 ya. Tahun 2008 di Bandung ya. Nah, oke Kang, kali ini gue mau ngobrol sedikit tentang Big Reds Regional Cianjur nih. Pertama ke Pak Sadar dulu kali ya. Pak, Regional Cianjur itu resmi berdirinya itu tahun berapa sih? Tahun 2012 ya. Tahun 2012. Dulu Liverpool Cianjur, saya masih ingat ya. Sebelum Big Red. Sebelum Big Red. Kemudian Cianjur. Nah, saya termasuk di pertengahan Liverpool lah gabung ya. Sebelum Big Red. Tuh, jadi sekarang sudah usianya berapa ya? Satu dekade. Satu Kemarin kita. Tanggal? Kemarin baru acara satu dekade. 23 Februari satu dekade. Oke. Nah, kira-kira membernya udah berapa tuh selama satu dekade? Nah, ini Kang Egi nih yang lebih tahu. Oke, gantian Kang Egi. Kalau member banyak ya. Banyak kayak berapa tuh? Banyak. Kalau estimasi. Kalau yang pengurus sekarang itu kurang lebih sekitar 130 itu yang member. Mungkin kalau tahun-tahun ke belakang saya kurang tahu, yang pasti lebih banyak yang sekarang sih gitu. Lebih banyak untuk tahun-tahun periode sekarang. Tapi kalau misalkan member yang ikut kegiatan di luar member, maksudnya di luar member, itu lebih banyak lagi. Oke. Termasuk ada kompetisi panas kan di sini yang ikut juga ikut gabung juga, ikut guyup bareng sama Big Red Regional Cianjur juga. Oke. Big Red mereka di kompetisi panas. Oh, kompetisi panas. Part of Big Red lah. Oke. Nah, kegiatan-kegiatannya nih untuk regional Cianjur tuh biasanya ngapain aja sih selama 10 tahun ini, satu dekade? Kalau yang rutin, yang pasti nobar, nonton bareng, terus futsal, olahraga futsal, mini soccer sama main bola. Dan juga kalau misalkan kita biasanya kalau enip kita nggak main bola sih, lebih ke kayak healing sama hilangin stres gitu ya. Hilangin stres, kita main-main lah ke villa atau berenang atau apalah gitu yang di luar dari kegiatan, sambil sharing juga ke belakangnya gitu. Misalkan kemarin kita satu dekade, kita sharing ke belakang, undang koril-koril yang dulu gitu. Oke. Untuk regional Cianjur sendiri ini udah korwil yang keberapa ya? Maksudnya kepengurusan yang keberapa selama satu dekade? Pertama Kang Fahri, kedua Kang Yudi, ketiga berarti sekarang yang keempat. Ketiga Kang Dery, sekarang yang keempat. Oh, sekarang yang keempat. Ya. Berarti selama satu dekade ini udah empat ganti kepengurusan ya. Nah, itu kayak bola, futsal, terus tadi apa lagi?
Healing. healing bareng lah ya, refreshing bareng itu kayak gathering, semacam gathering ya. Gathering. Cianjur Gathering lah ya, Big Red Regional Cianjur Gathering. Nah, biasanya itu kalau sepak bola itu berapa kali sih? Selama 1 minggu sekali atau gimana? Kalau sebulan biasanya hitungannya bulan aja ya Kang ya. 3-4 kali sih rata-rata 1 minggu sekali. Oke. Kalau untuk nobarnya sendiri itu apa di momen-momen yang match-match yang krusial atau yang emang rutin aja gitu? Sebenarnya kalau kita lebih ke jam tayang yang family time lah ya, gitu. Yang nggak terlalu malam, nggak kepagian gitu. Iya, sekitar juga yang kita khawatir. Oh gitu. Paling UCL ya. Kalau UCL mah pasti kalau UCL mau jam berapapun kita pasti diadakan lah. Laga-laga krusial. Cuman untuk laga-laga reguler itu kita lihat waktu dulu. Oke. Terus mau nanya lagi nih masalah Bapak sebelumnya Pak siapa tadi? Pak Sadar. Ya. Pengurus juga sekarang apa udah sebelum-sebelumnya apa cuman sebagai pembina teman-teman di Cianjur? Saya memang fans Liverpool sudah lama, mungkin sebelum mereka lahir ya. Oke. Sebelum saya lahir juga kayaknya. Mencari-cari teman akhirnya ketemu itu. Dari sebelum di situ. Kita ikut di sana bareng. Saya sendiri tentu tahu diri lah, biar anak muda aja yang ngurus gitu. Oh ya. Support lah, Bapak support. Lebih kepada gaya-gayanya sih semacam sehat gitu ya. Nah, itu saja. Tapi tadi ada yang lupa sebenarnya, satu malah yang paling bagus itu kegiatan itu adalah ketika dikumpulkan dana-dana ogot itu. Dana ogot itu ke kegiatan sosial. Oh iya. Jadi kita tambahin, kalau kurang kita ke panti asuhan atau ke fakir miskin. Nah, dana dari hasil ogot itu kita berbagi lah mereka berbagi pada itu lingkungan. yang saya suka dari teman-teman ini begitu. Masih kita aware lah ya, maksudnya care sama lingkungan sekitar juga. 1 musim sekali lagi. Iya. Sudah kira-kira jumlahnya cukup. Nah, kalau pengalaman menarik Bapak nih selama di Big Red Cianjur tuh apa aja sih Pak? Saya Tiga. Iya, saya sudah tidak muda lagi ya. Jadi ketika bareng teman-teman ini saya merasa muda kembali itu ya. Jadi muda lagi, ketan muda lagi gitu ya Pak. Main bareng kemudian meskipun orang saya ini anggota DPRD ya di Provinsi Jawa Barat. Tapi kalau udah di dalam Big Red ini nggak ada beda. Oke. Sama ya, kegiatan urunan tidak ada yang diistimewakan, itu yang saya suka. Dan saya bangga sama teman-teman, mereka ada yang ada yang pedagang, ada yang ojek online mereka bersungguh-sungguh untuk ikut nobar, untuk beli jersey, itu bahkan itu menginspirasi saya begitu. Jadi saya semakin menyukai komunitas ini, layaknya keluarga begitu. Iya, benar. Itu benar-benar terasa lah gitu ya. Nggak cuma di Big Reds-nya ya Pak ya. Ternyata nggak cuma di Liverpool juga, ternyata di Big Reds-nya juga berasa kayak gitu ya. Di setiap kegiatan kita nggak enak lah gitu. Keluarga, mereka tidak memposisikan saya sebagai sama-sama semua sama ya Pak ya. Betul. Saya juga menganggap penting kegiatan ini. Terus terang hari ini juga banyak sekali kegiatan, tapi saya prioritaskan di sini. Big Reds ya Pak. Oke, sudah jadi bagian keluarga ya. Itu. Oke. Nah, sekarang ke Kang Egi. Nah, tiga pengalaman menarik nih Kang selama di Big Reds Regional Cianjur. Apa aja sih Kang? Mungkin waktu saya masuk Big Red itu sekitar 2013-14. Itu usia saya masih bocil lah gitu. Masih bocil katanya. Berapa ya, 15-16 gitu, masih sekolah lah. Waktu masuk ke Big Red itu ternyata member-membernya isinya bapak-bapak semua gitu Kang. Tapi karena guyup terus, sering ngajak. Kalau misalkan saya nobar pertama kali nih, nah nobar kedua saya nggak hadir, itu di chat Kang. Di SMS dulu, SMS. Oh dulu SMS. Di SMS. Kang kemana wae gitu. Nah itu merasa wah beda nih di sini gitu, di Big Red itu beda gitu. Makanya 2014 langsung saya ikut member gitu. Kan waktu 2013 udah mulai akhir ya. Oke ya. 2014 ikut member. Nah di situ mulai wah Big Red ini nih gitu yang saya
pengen tuh kayak gini gitu. Oke, kekeluargaannya, Terasa, sangat terasa. solidnya gitu ya. Nah, terasa. Oke. Terus ada lagi Kang pengalaman-pengalaman selama di regional Cianjur Banyak sih ya sampai lupa ya. yang salah satunya deh, kenangan salah satunya yang sekiranya itu nggak bakal pasti diinget deh. Ya yang paling Momen-momen. momen-momen paling diinget sih waktu pemilihan penunjukan Korwil ya. Dan waktu itu nobar biasa, nobar waktu lawan Brighton gitu. Tiba-tiba saya nggak tahu nih Kang ya. Tiba-tiba mungkin udah ada dari kepengurusan sebelumnya sama pembina-pembina udah ngomongin buat regenerasi gitu. Saya nggak tahu ada apa sih pilihan sebagai Korwil gitu. Dan tiba-tiba lagi minum, lagi ngerokok lagi gitu, lagi ngopi. Tiba-tiba disuruh ke depan gitu sama teman saya, Wakorwil Agus. Ya tiba-tiba kok saya tuh bisa di Brigade itu sampai sejauh ini lah gitu. Oke. Sampai kok bisa-bisanya jadi Korwil gitu. Sebenarnya saya gak mau gitu. Udahlah jadi divisi nomor aja gitu. Oke. Ternyata jadi ada kebanggaan tersendiri lah gitu. Oke. Mungkin ketika mereka percaya ya akan saya lakukan lah gitu. Oke. Dan juga sekarang ketemu sama teman-teman pusat semuanya itu ya akan membekas lah gitu. Ya, betul. Saya juga jadi kenal kan jadi. Iya. Awalnya nggak kenal nih, jadi kenal nih di sini nih di Potret ya kan. Nah, oke Kang, ini kan sekarang kita pada pakai jersey nih kan, pada pakai jersey, saya juga pakai jersey. Kita baru aja kan tadi main di acara Merdeka Cup ya, yang kebetulan juga sebagai tuan rumahnya itu Bikrets Regional Cianjur ya kan. Nah, inisiasinya kenapa sih diadain lagi nih Merdeka Cup di tahun 2022 ini? Boleh nggak dikasih tahu ke anak-anak Bikrets yang ada di rumah? Yang pertama ya tentunya kita untuk ajang silaturahmi itu yang paling penting. Dan ya karena sebelum COVID ini kan kita memang jarang ada kegiatan seperti ini ya Kang ya. UWD sempat batal. Kita dulu mau UWD ke Tangerang terhalang PPKM nanti. Oke, ya nggak bisa. Tapi dibalikin lagi. Jadi kita beberapa risiko lah yang harus kita perhitungkan dan sekarang ada kesempatan. Nah, kita bisa melakukan ini setelah pandemi. Ya kita sebagai tuan rumah mungkin sangat senang karena regional 4 tim ini dari mana aja tuh Kang? Bisa datang. Dari mana sih regional yang sekarang ikut Merdeka Cup di 2022 ini? Cianjur, Brigade Pusat, Brigade Serang, Brigade Tasikmalaya, dan Brigade Karawang. Oh berarti ada 5 lah ya. Ada 4 regional, satunya pusat ya. Ya Oke. Nah, bentar Kang, saya contekan dulu. Oke. Mungkin bisa Kang Egi yang bantu jawab atau Pak Sadar yang bisa bantu jawab. Persiapannya apa aja nih menjelang Merdeka Cup 2022 ini? Ya, waktu Egi datang ajak ngobrol saya tentang Merdeka Cup ini, saya bilang kalau nggak serius-serius banget kompetisinya ayo. Jadi kalau serius banget saya nggak mau lah, nanti apalagi ada berantem-berantemnya. Nggak mau saya bilang. Jadi pan aja sifatnya begitu. Nggak dapat 1 M ini Pak. Ya, gitu. Orang kan kita guyup ya. Silaturahmi. Pan kita ya, apalagi ini kan lapang juga bookingnya agak susah nih karena penuh terus lapang ini. Iya, maleber ya. Nah itu dari Januari. Berarti sebelumnya sebenarnya ini dapatnya sekarang emang pas momennya Merdeka Cup aja. Iya. Apa sebelumnya sih sebelumnya kalau misal dapatnya bulan Februari gitu kan? Memang udah niat ya. Apakah dimajuin atau apa kebetulan dapatnya di bulan Agustus nih? Ini namanya kemudian. Oh, namanya kemudian. Oke. Booking lapang dulu ya. Dapat dulu. Ya, kebetulan dapatnya di bulan Agustus. Ya. Jadi dinamainya Merdeka Cup 2022. Ya. Sekalian aja gitu kan. Tapi tadi gitu. Berarti saya syaratin momennya tadi, pas lah ya Pak ya. Jangan serius-serius amat. Kalau udah serius-serius nanti gak biasa awal-awal. Makanya regulasinya tetap aja dibuat. Awal-awalnya sih fun, lama-lama makin sore makin kencang gitu. Gitu. Kita khawatir. Tapi kan saya kira enggak lah teman-teman. Tadi kita masih satu ini. Jadi urusan kalah menang urusan berikutnya lah ya. Iya benar. Lagi suasana sekarang juga suasana lagi enak. Iya.
kalau saya di rumah enak terus karena ada tetangga lagi uring-uringan gitu. Ada yang kalah 4-0 uring-uringan. Oh iya kita dapat hadiah tuh ya. Iya. Kita dapat hadiah. Jadi saya kan dinilai teman-teman ini nggak pinter kaderisasi. Iya Karena benar. anak saya nggak beda. Iya. Iya. Nah, itu. Aduh Ya, benar. kita berharap makanya nih ya siapapun yang menang, yang juara tidak jadi masalah. Yang penting kita ketemu, kalau bahasa Cianjur no pasean, no cedera, kita Iya. sepak bola gembira lah. Itu ini tujuan dari Merdeka Cup ini ya. Nanti siapa yang angkat piala apa asal jangan itu aja ya. Kayaknya tsunami Pak. tsunami kejebolan ya. Oke. Sekarang Kang Enggi nih ya, buat Kang Enggi. Gini Kang, ini kan ada 4 regional ya yang ikut Merdeka Cup 2022. Terus satu lagi dari pusat gitu kan. Apakah ada rencana nih mungkin gitu ya, rencana buat bikin Merdeka Cup 2022 di skala nasional atau enggak sekitaran Jawa Barat dulu gitu? Oh kalau itu kita belum sampai ke sana. belum sampai ke sana. Tapi kita nih dari 4 regional 1 pusat. Kemarin pengurus kan waktu rapat kita nggak gabut gitu, cari-cari lapang di mana. Oke. Ternyata ada di Tasik ada. Nah kita mau ngobrol nih nanti kita yang agenda periode sekarang itu yang belum memang away Oke. dari Bigel Cianjur nih. Yang kita teman-teman Bigel Cianjur away itu sebenarnya udah mau terlaksana sebelumnya, itu ke Bigel Tangerang. Cuman gak jadi Tadi karena balik lagi ya Pak. Oke, kondisi pandemi. Oke. PPKM tanggal 3 kita mau berangkat tanggal 4. Itu coba level 4 lagi. Pedas gitu. Jadi ya udahlah kita next lah gitu. Nah, ini Merdeka Cup. Jadi pengen away-nya masih ada gitu. Pengen away-nya masih ada. Pengen way-nya masih ada. Oke. Nah, tadi ngobrol-ngobrol sama Kang Amin juga, ngobrol-ngobrolin apa karena Kang Amin kan sering kesana kemari lah gitu ya. Nah, rencana selanjutnya mungkin kalau untuk Merdeka Cup 2000 berapalah selanjutnya kita memang belum mikirin sih, karena mungkin juga nanti hostnya di regional lain lah. Regional lain. Oke, biar seru ya. Biar Untuk seru. agenda Bigel Cianjur sih kita pengennya away. Oke. Cisayong ya. Cisayong sana. Cisayong apa tuh? Bagus, itu ada lapang bagus. Di Tasik. Oke. Nah, kan udah regional Bigret regional Cianjur ini udah 1 dekade ya tadi ya. 1 dekade. Nah, kira-kira nih kalau kita flashback ke awal-awal berdirinya Bigret regional Cianjur, siapa aja sih orang-orang di balik berdirinya Bigret regional Cianjur? Nah, kalau tanya Mungkin Pak sadar ya lebih. Ya, kita belum lahir kayaknya. Nah, itu juga Masih bocil. yang bikin saya kagum sama teman-teman Bigret ini tadi, mereka yang dulu jadi pengurus tetap ada di Tetap sini. guyup, masih guyup ya, Pak. Walaupun sudah tidak jadi pengurus, biasanya kan begitu kalau organisasi lain kan. Setelah diganti relatifnya dia gitu, nggak ya, aktif rata-ratanya lagi. gitu. Di sini ada apalagi nih Kang Ceko ya yang Oh ya, Kang Ceko. yang sudah ini jadi kiper sekarang. yang sudah jarang hadir tuh dulu Kang Zul ya. Sebenarnya beliau, Saya dong. ya, beliau tuh referensi dengan memorabilia Liverpool tuh lengkap gitu koleksinya itu. Nah, cuman karena kesibukan pekerjaan mungkin beliau, tapi sekali-kali kalau diundang selalu hadir, biasanya diundang acara-acara khusus tadi anniversary, ada diskusi pasti datang mereka, dan itu masih gabung sekarang. Nah, ada yang selalu tetap gabung, ada yang hanya di saat-saat penting saja. Nah, itu ya terutama setelah ini ya, lebih kenceng tuh setelah ke Senayan itu. Ngapain tuh Bang? Waktu Liverpool datang itu, timnas itu. Iya, oke. Ya. Itu pas di bulan Ramadan. Pas tuh Jadi animo untuk Indonesia. jadi member tuh benar-benar kencang gitu. Makin banyak begitu. Apalagi dengan merchandise yang ada kan itu juga menarik ya teman-teman. Nah, kita juga berharap ini selalu ada inovasi baru lah. Sehingga mungkin menarik ya buat teman-teman daerah, dan ditunggu-tunggu. Itu paling ditunggu-tunggu, dan saya tahu
beberapa teman-teman ini wah nabungnya juga aduh untuk beli itu tuh ya. Tapi luar biasa itu. Totalitas Ya, banget gitu ya, Pak. totalitas ya. Totalitas. Nah itu yang ini. Jadi siapapun yang memimpin ternyata tidak Mempengaruhi ke solidaritas, silih berganti ya. Pimpinan boleh berganti, semua tetap guyup saling support gitu, ya. juga, walaupun dia nggak ngurus tetap Ya, saling support. Dan di Cianjur khususnya ya kita sebagai komunitas itu sangat disegani sama yang lain gitu. Iya, Karena keluarga kegiatannya berjalan. Apalagi di saat waktu itu masih di level berapa ya, Liverpool sedang di bawah itu. Iya, Dan kita tetap berkegiatan, itu yang membuat teman-teman komunitas lain tuh ini juga terheran-heran juga gitu. Di saat kalau orang kan lagi menang ya rame, kalau ini Ya. nah, itu. Walaupun kita waktu itu di posisi yang nggak bagus-bagus banget, Ya. tapi kitanya tetap Ya, dikiranya tetap guyup, tetap semangat, Kemarin. tetap optimis ya. Papan tengah. Emang harus sabar sih ya kalau jadi pendukung Liverpool. Harus sabar banget. Tapi gitu. juga memang di situ enaknya. Saya ngalamin berapa tahun gitu. Iya, Bapak berapa tahun tuh Pak? Kemarin 2019 baru juara Premier League kan? Di apa? Puncaknya di tragedi Heysel itu kan. 85 tuh itu lawan Juventus itu kan. Nah sejak itu tuh wah susah Cak. Itu kan di apa kena skorsing ya. Itu penderitaan benar, itu nggak ada yang lihat. Paling Liga Italia waktu itu kan. Nah itu jadi memang luar biasa lah Liverpool ini apa punya posisi lain lah di antara kelompok-kelompok supporter gitu ya. Ya, ciri khas yang lain ya. Utama slogan itu yang selalu menginspirasi saya tuh, slogan itu suka. You will never. Ya itu You will never walk alone. nggak ada yang punya yang lain tuh. Iya. Anthemnya itu juga yang luar biasa ya. Ini Tuh, langsung apa ya? ya. Itu kalau di Walaupun TV ya, apa ya? kalau kita lagi Langsung nobar, merinding pas saya Pak, Iya. pas denger tadi. itu nobar dengan apalagi ketika dengan yang lain, teman-teman dengan lantang menyanyikan itu bikin orang lain tuh benar-benar Iya, down iya. gitu. Benar. Nah itu yang saya luar biasa teman-teman. Dan mereka berupaya untuk bisa gitu. Tadi ya, jadi benar-benar mereka jadi supporter tuh berjuang benar-benar untuk punya jersey, mereka berjuang untuk ikut kegiatan, mereka berjuang, itu saya suka. Benar-benar Saya respect loyalitas benar ya, banget. respect Iya, gitu. iya. Di belajar bagaimana loyalitas, bagaimana totalitas mendukung itu nah itu benar-benar diajarkan di Big Red ini begitu. Dan kalau teman-teman lain pandai mengambil hikmah dari situ luar biasa. Betul, sebenarnya Iya. banyak ya Pak ya, Iya. ke depannya itu banyak hal-hal positifnya sih ya Nah, di itu balik yang berkomunitas. saya ingin Apalagi di bangun Big Reds. sama Korwil itu tadi kan, kalau kegiatan tolonglah gantian yang jadi penanggung jawabnya biar semua bisa begitu. Jadi biar semua bisa jadi penanggung jawab. Benar. Sambil kita Benar. belajar lah berorganisasi. Benar. Dan ini berjalan ya, nyaris tidak ada masalah dengan teman-teman. Siapapun yang diberi tanggung jawab semua support gitu. Iya. Seperti hari ini ya. Nah itu banyak, mudah-mudahan ya. Saya sih selalu mendoakan tidak pernah lupa mendoakan mereka supaya rezekinya lebih banyak. Amin, Saya amin. beli jersey lebih. Amin. Amin. Ya nggak usah tarik-tarikan sama beras lah gitu. Ya itu mungkin. Oke Pak. Untuk Kang Egi sendiri nih, kan tadi ada beberapa kegiatan ya. Nah terus di Big Reds regional Cianjur ini kan pasti nggak cuma Kang Egi doang dong, gitu kan? Pasti ada dibagi sama teman-teman yang lain gitu kan? Itu sebenarnya ada beberapa divisi sih Kang di Big Reds regional Cianjur yang ngebantu Kang Egi sendiri gitu. Untuk periode sekarang kan ya, itu mulai dari Korwil, Wakorwil, ada bendahara, sekretaris, divisi olahraga, divisi nobar, terus ada apa lagi ya, saya lupa. Dokumentasi, peralatan, sama medsos dan merchandise. Oke, ada sosmednya, merchandise-nya gitu kan. Terus ada tadi olahraganya, divisi nobar termasuk event-event kayak gini juga dibantu juga kan. Olahraga juga kayak gini juga. Terus bendahara, sekretaris gitu-gitu. Nah, kalau selama 1 dekade ini nih Kang, selama 1 dekade ini
pernah nggak sih ada kendala di Big Reds Regional Cianjur yang ada di divisi olahraganya sempat vakum atau yang sempat nggak ini lagi, nggak jalan lagi, itu ada di mana gitu selama 1 dekade ini? Di sisi mana sih yang kegiatan yang nggak sempat vakum gitu? Yang paling dekat ini ya Kang ya, semenjak itu COVID-19 itu kita hampir semusim ini nggak pernah nobar Kang. Ya mungkin semua teman-teman di regional lain juga kan, pasti gitu ya. PPKM seringkali kita ada operasi kerumunan. Iya. Yang masanya kalau kita nobar, saya juga yang operasinya nanti. Iya benar. Saya kerja bingung nih. Iya. Tapi emang semua Iya. regional pun pasti sama-sama pandemi kemarin pasti sama lah ya. Ya, untuk di share di umum kan nobar untuk umum untuk member mungkin itu hampir tidak berjalan lah. Cuman untuk kayak kita nih di rumah siapa nih kita nobar sambil ngeliwat atau apalah gitu makan-makan mungkin itu masih bisa. Oke. Cuma Cuma ya. bahagia tuh ngeliwat. Ya. Oh berarti ngeliwat tadi salah satu healing, kegiatan healingnya, salah satu kegiatan healingnya. Berarti masih sering seminggu tuh bisa sering ketemu terus ya, sama-sama teman-teman. Jadi udah ibarat kata udah kayak rumah kedua lah ya. Itu benar. Rumah kedua lah ya di Reds ini ya. Aduh. Di grup medsos itu kan. Iya. Karena kita juga sering komunikasikan ada grup WhatsApp ya. Ya selain kita ngobrolin bola lah gitu, ngobrolin Liverpool kan, misalkan tim lain ada yang apa sering tetangga sebelah ya. Ya, langsung WhatsApp langsung pagi-pagi langsung tung notif WhatsApp banyak banget ya kan. Kalau di pembahasan di grup internal nggak apa-apa lah gitu ya, asal jangan kita sampai ngomong ke fans lain kan. Ya, boleh. tetap inilah ya, tetap Respect kita. tetap respect lah ya. Karena semua fans Lebih Cianjur itu respect. Oke, Kang Egi sama Pak Sadar, mungkin nih terakhir kali ya. Saya mau nanya soal starting 11 favorit Pak Sadar dulu deh. Selama ngedukung Liverpool dari awal sampai sekarang nih, starting 11 Ya. dari belakang sampai depan. Iya, kalau kiper tuh sempat dulu itu tuh zamannya Groblar ya. Goblar. Groblar. Ya. Kemudian kalau favorit pemain belakang itu Sami Hyypiä. Semi-Hyypiä, oke. Ya, Alan Hansen di tengah. Nah, itu pemain Jan Molby dulu. Nah, itu yang waktu itu kayaknya ngedobrak Watson lah. Watson Liga Inggris tuh pemain tuh dari negara ini. Nah, Liverpool tuh berani ambil kan sampai melegenda ya. Sami Hyypiä itu Semi-Hyypiä sih ya. tipikal libero, kalau dulu masih libero kan. Iya dulu libero benar. Iya. Alan Hansen juga, kemudian dan yang jelas lah ketika muncul yang paling saya suka itu John Barnes. Ketika di Watford biasa-biasa saja, tidak terlalu istimewa. Ketika sudah di Liverpool, termasuk di timnas Inggris itu jadi pemain yang sangat istimewa ya flamboyan ya. Walaupun masa itu ada juga pemain flamboyan, ada Chris Waddle, ada David Ginola, tapi ya John Barnes ini nggak kalah ininya. Oke, waktu itu. Nah, banyak sebenarnya yang pemain-pemain istimewa begitu ya. Nah, termasuk Mick Meneman di sayap itu pemain sayap paling banyak ide lah. Nah, baru kemudian kesininya siapa? Dirk Kuyt ya. Yang full power ngotot gitu. Ya, spirit banget. Baru generasi terakhir ini ya ada di Mohamed Salah ya. Bagi juga di Sadio Mane sebenarnya. Nah, sayangnya memang itu siklus biasa ya. Silahkan yang masuk, silahkan yang. Nah, jadi kemudian di luar bandel-bandelnya itu adalah Luis Suarez walaupun bandel ya, paling tapi luar biasa. Oke, tadi itu starting 11 dari Pak Sadar. Sekarang kita tanya ke Kang Egi, starting 11. Kang Egi, mau nanya dong, starting 11 Kang Egi selama suka atau sayang sama Liverpool tuh kan sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, dari awal mula suka Liverpool sampai sekarang ngedukung Liverpool, tuh starting 11-nya siapa sih? Kalau boleh tahu.
dari dulu ya, kalau dulunya Dulunya Egi dulunya Egi Dulunya Egi sama 20. dulunya Pak Sadar beda gitu, jauh beda. Jadi karena umur saya masih 24 ya, berarti sekitar 15 tahun kebelakangan lah ya. Oh ya, oke. Karena suka bola sekitar SD SMP lah gitu. Oke. Dan itu langsung sukanya sama Liverpool. Tapi saya kalau main PS pakai Madrid. Oh, kenapa? Roberto Carlos dong. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Kali kencang, tendangannya kencang. Iya, langsung dimajuin ke depan. Orang harusnya bek kiri, Iya. malah dimajuin ke Dulu depan. waktu main PS1. Aduh. Ya. Oke. Terus Kalau untuk starting itu kiper, saya sih suka Pepe Reina. Terus kalau bek kiri Jose Enrique, tengah bek Hipia sama yang sekarang Van Dijk. Kalau yang kanan Oke. Arnold. Kanan Arnold. Oke. Arnold. Kan dulu sekarang sama dulu Bapak sama Beda. Maka tadi beberapa bapak yang kasih tahu, saya juga nggak tahu sih sebenarnya. Ada beberapa gitu lah. Terus kalau di tengah yang pasti Steven Gerrard, Xabi Alonso sama Coutinho. Oke. Oke. Kalau yang kanan pasti wajib Mo Salah ya. Depan Suarez, kiri siapa ya? Sadio Mane aja lah. Sadio Mane aja lah. Oke, Sadio Mane. Ya kan baru-baru. Oke. Nah, awal mulanya suka sama Liverpool tuh kenapa sih? Kalau Kang Egi. Awal mula itu sebenarnya saya diajak nonton sama Bapak. Tapi nggak tahu itu nonton Liverpool. Waktu nggak tahu Liga Champion yang nggak tahu laga yang mana lah gitu. Pokoknya ingat Liga Champion karena kelihatan dari bolanya gitu. Gi nonton nih tim merah kesukaan Bapak katanya gitu. Yang tidak bertabur bintang katanya gitu. Ya nonton aja gitu terus. Ya yang paling familiar sih ya itu Steven Gerrard. Di situ saya suka bola ke Liverpool. Nah terus ngikutin sampai akhirnya ketemu di Twitter Big Red Cianjur, langsung gabung gitu. Itu saya 2013 masih ini ya. 2013 ya oke. Ya, kalau masuk ke pengurusan ini ke komunitasnya gitu. Oke. Nah tadi kan Kang Egi udah ngasih tahu starting 11 favoritnya, terus kenapa awal mulanya suka sama Liverpool. Pak Sadar juga tadi udah ngasih tahu starting 11 terfavorit Pak Sadar selama suka sama Liverpool. Nah, ada yang kelewat nih Pak Sadar. Nah, awal mulanya suka sama Liverpool tuh kok bisa gitu loh, suka sama Liverpool gitu loh Pak? Ya itu di Liverpool itu di awal-awal itu tidak terlalu menonjol 1-2 bintang begitu ya. Nah, baru kemudian sini itu yang saya suka. Kemudian juga tadi saya ingin pakai jersey, pakai apa? Zaman 80 sempat suka sama Milan ketika trio Belanda itu, tapi ketika beli jersey kok nggak kena, saya nggak suka lambangnya begitu. Nah ketika Liverpool itu lambang dan slogan itu memang itu yang kena ya, itu kan merinding lagi saya. Ya ketika negara itunya wah benar-benar ini sering sengaja kita style sendiri gitu dengar. Apalagi kalau pas pembukaan ya menjelang main itu. Begitu semua menyanyi itu kan itu luar biasa itu. Iya. Ya nggak pernah ada klub lain yang punya itu begitu. Nah itu kemudian kesininya barulah ternyata di Liverpool tuh bintang boleh bergilir keluar masuk tapi Liverpool tetap ini eksis gitu kan. Itu yang saya bikin suka, tidak tergantung kepada ya tidak ada pemain yang bisa menyombongkan diri begitu dia. Benar. Dia kapanpun boleh pergi, ketika hatinya sudah tidak di Liverpool silahkan. Benar. Dan itu selalu jadi pegangan saya di organisasi, di apapun. Kalau orang hatinya sudah tidak di sini silahkan pergi. Benar. Gitu. Tapi kalau saya ngerasain gitu ya, kayak saya nyimak tuh kayaknya berat ya kalau pemain yang udah ninggalin Liverpool tuh kayaknya rasanya. Pasti ada itu. Kita aja yang kayak kalau saya simak sebenarnya sih berat ini ninggalin Liverpool gitu kan. Apalagi yang udah main di klub lain yang udah pindah ke. Ketika dia main di klub lain itu serasa masih saudara kita. Iya, rasanya dia ke Liverpool tuh kayak masih kayak keluarganya Liverpool gitu loh Pak. Dan banyak pemain yang ya itu tadi keistimewaan Liverpool tuh di sana. Ketika dia masuk sudah menjadi, apalagi dengan pelatih-pelatih yang luar biasa terakhir Klopp ini, bagaimana mengondisikan pemain baru pun nggak lagi grogi langsung tune in gitu ya, karena merasa diakuin dia gitu. Nah itu kekeluargaan itu yang luar biasa gitu.
mungkin yang lain harus banyak belajar ya. Termasuk slogan dari Bill Shankly itu apa? Yang saya lupa lagi, yang jangan jangan ikut bergembira bersama kami ketika kami menang. Kalau ketika kami kalah Anda tidak ikut mendukung gitu. Dan itu slogan-slogan luar biasa lah. Oke. Ya. Mungkin anak Big Reds udah cukup sampai sini karena kita mau main bola juga ya kan di Merdeka Cup 2022. Tadi Big Reds Cianjur juga udah main ya. Ini udah pakai begini. Terus kan masih ada 3 atau 2 pertandingan lagi ya untuk Big Reds Cianjur ya. Ya, anak Big Reds, mungkin sampai di sini dulu episode Potret kali ini. Baru saja kita ngobrol sama regional dari Cianjur, Kang Egi dan Pak Sadar. Makasih banget waktunya. Udah nyempetin ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang Big Reds regional Cianjur sama Merdeka Cup 2022 ini. Oke, anak Big Reds, sampai ketemu di Potret episode selanjutnya. Potrets, podcastnya anak Big Reds.